Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir malam hari ini adalah Bella Luna. Bella, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak yang nggak masuk akal sehat di luar logika gitu? 3 bulan yang lalu sih, 3 bulan yang lalu adik aku tuh kayak telepon aku kan, katanya tiga minggu ini tuh dia tuh kayak bukan dirinya dia gitu. Bukan jadi dirinya dia sendiri. Terus dia tuh bilang kayak ada kayak yang bisikin dia selalu gitu. Terus kalau malam jam 2 tuh dia suka kayak ada bunyi-bunyi di kamar. Kamar kan meja, kasur, meja, dan di sini kayak ada suka digangguin gitu. Dan setelah aku sama adik aku saat itu aku sama adik aku cerita keluhannya adik aku, dan ternyata ada yang ngirimin adik aku. Siapa? Rekan kerjanya adik aku, dan aku juga tahu sih orang itu. Tapi sekarang gimana keadaannya? Udah sempat diusir sih, sempat yang diusir, tapi ya sekarang udah nggak tahu kembali baik lagi sih sama rekan kerjanya itu. Emang dikirimin kayak gitu. Oke. Tapi nggak kemana-mana kan? Maksudnya cuman adik kamu dan adik kamu udah baik-baik aja sekarang? Sekarang udah baik-baik aja. Kamunya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Keluarga yang lain juga baik-baik aja? Baik-baik. Mudah-mudahan semua malam hari ini juga baik-baik aja ya. Iya. Bella, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki 9 sosok khodam di tubuhnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dewo. Silakan. Selamat malam, Mas Dewo. Malam. Apa yang mau Mas Dewo ceritakan? Saya ingin menceritakan semenjak kecil saya merasa ada yang mengikuti saya, sesosok makhluk gaib. Sehingga sekarang itu berbentuk harimau. Bahkan ada yang ingin mengajak setiap kali dia ingin mengajak dengan dia, saya mau nggak mau harus menurutin dia. Dan saya kesini untuk mengetahui sosok apa itu, dan saya ingin bertemu dengan dia. Mas Dewo kalau bicara memang seperti ini ya? Iya. Oke. Saya boleh nanya ya Mas ya? Iya. Itu sejak kapan? Sejak kecil? Sejak kecil. Awalnya kenapa? Ada kejadian apa waktu itu? Awalnya waktu itu saya pernah diajak orang tua saya ke hutan di daerah perkebunan kopi. Dan di sanalah saya pernah nyasar. Gak pulang selama 3 hari. Dalam hutan? Iya. Terus apa yang terjadi di situ? Itu di luar kendali saya pun tidak menyadarin apa yang terjadi sama saya. Bahkan saya seolah-olah seperti orang linglung. Begitu kembali apa yang terjadi? Begitu kembali saya tetap seperti orang linglung, sehingga dengan sendirinya itu bisa bertahap-tahap. Akhirnya saya bisa seperti normal, tapi normal itu bukan dalam kata normal. Tetap aja masih ada gangguan-gangguan seperti yang ngikutin saya sampai sekarang. Oke, malam hari ini tujuannya apa datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin mengetahui makhluk itu semua, Bang. Baik, mudah-mudahan Mas Dewo bisa mendapatkan jawabannya malam hari ini. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dewo, dengan tanggal lahir 31 Maret 1995. Saya merasakan adanya makhluk gaib yang muncul di depan saya setelah saya membacakan sosok Dewo. Saya merasakan
ada aura berwarna hitam mengelilingi badan saya sekarang. Sosok dewa ini seperti dijaga oleh makhluk gaib. Sosok ini telah berada di dalam tubuh dewa sejak ia masih kecil. Adanya makhluk gaib yang mencoba melindungi sosok dewa, dan ada juga sosok gaib yang mencoba mencelakai dewa. Saya melihat dan menerawang sosok siluman harimau. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Kau bisa bantu saya tidak? Bacain ini. Sekencang-kencangnya. Dewo 31 bulan 3 tahun 1995. Itu data kamu kan? Iya. Matanya serem banget ya. Iya, makanya dari tadi memang seperti itu. Dewo ini waktu kecil pernah hilang di hutan, 3 hari di sana, tapi begitu kembali seolah-olah tidak normal, seperti orang linglung. Dan sejak saat itu seperti diikuti ada sosok gaib seperti siluman berbentuk macan. Dan saat ini sering menghantui sosok macan itu, bahkan ada sosok gaib yang selalu mengajaknya dan dipenuhi permintaan itu. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk mengetahui sebenarnya siapa sosok macan atau sosok gaib yang sering menghantui itu. Sini saya tulis serem, menyeramkan, matanya merah, psikopat, dan kemudian makhluk gaib berupa wajah yang seram. Wajah wanita hancur. Wanita hancur. Oke. Ada harimau juga di situ. Ada seperti yang harimau dia bilang. juga di situ. Katanya dia sejak hilang dan sejak kecil sampai sekarang ada yang yang mengikuti di badannya, yang mendiami badannya seperti sosok hodam gitu. Sosok hodam ya. Iya, betul memang ada ya. Nah, saya melihatnya memang ada sih. Dan banyak. Banyak sosok hodam. Jadinya dia ada aneh. Oke. Saya menggambar sosok macan di sini. Sosok hodam itu energinya memang melindungi, menjaga, atau justru memberikan pengaruh negatif buat dewonya, Roy? Justru memberikan energi negatif buat dewonya, Bang. Saya menggambar ada siluman macan yang menyeramkan. Mas Dewo pernah ngelihat sosok yang digambar, Roy? Belum pernah, Mas. Tapi saya selalu mengikuti kehendak dia, Mas. Seperti ada yang narik saya ke arah perempuan itu, Mas. Arah perempuan itu, maksudnya perempuan Saya mana berdiri. aja? Berdiri untuk apa ya? Sepertinya saya ada tarikan arah ke sana, Mas. Mas Dewo tertarik sama bintang tamu kami, tertarik sama Bella. Iya, Mas. Jadi itu nanti saya akan cerita deh. Bentar ya, aku minta bantuan dulu. Aduh, bantuin lah. Ribet. Saya akan menganalisa dan menulis satu persatu. Kemudian tadi sosok kodamnya harimau. Hawa nafsu. Ada hawa nafsu juga ya. Berontak. Marah. Kasar. Kebun binatang. Mas Dewo matanya kayak nggak fokus gitu. Sekarang ngeliat ke kiri. Saya ngerasa ada energi panas melawan. Dewo, psikopat, seram, dan menetralisirnya saya butuh. Nanti ada penetralisirnya. Harimau dan hawa nafsu menjadi satu. Berontak, marah, kasar adalah sifat pribadinya dia.
tanpa embel-embel makhluk halus. I'm so sorry, but Tapi emang itu ya yang kamu lihat ya, sekasar itu dia. tunjukin kalau kamu berani. Saya tidak menantang. Saya hanya berbicara. Untuk apa kamu tahu semua itu? Untuk apa saya tahu semua ini? Saya tidak bilang untuk apa saya tahu sini, tapi saya untuk membacakan agar pemirsa di rumah juga dan penonton mengerti jalan ceritanya seperti apa. Mata merah artinya sudah dalam kemasukan setengah. 60% udah masuk. Dan tangannya dari tadi membentuk seperti ini, Roy. Keras dan bergetar. Betul sekali. Sebagai seorang dewo, saya melihat di sini sebaiknya dia tidak bermain-main dalam dunia mistis. Ini pengaruh khodamnya ya, Roy. Oh ya, bisakah disebut khodam atau bisakah disebut yang lebih ini lagi? Kalau khodam itu kan baik ya. Iya, biasanya justru kan melindungi, menjaga gitu. Iya. Ya, yang Iya. bisa jadi leluhur yang Iya, benar. memberikan. Ini bukan. Bukan. Kamu ngeliatin perempuan tuh mulu, bintang tamu kita. Karena hasrat saya ada keinginan dengannya. Apa, sorry? Hasrat saya ada keinginan dengannya. Hasrat saya tulis. Ada hasrat. Ini bahasa halus doang nih sebenarnya mendampinginya. Sebenarnya dia kayak nafsu aja gitu sama bintang tamu kita ya, Roy. Iya. Hop. Dewo, ini benar mau dilepaskan atau tidak? Iya. Jaminannya apa? Apapun jaminannya saya siap. Apapun Jaminannya. jaminannya. Tapi kamu matanya merah, nggak sinkron sama ucapan kamu. Coba mungkin kau sebagai seorang wanita memberikan support pada dia. Support. Apa ya? Jangan Dia- sampai dia penasaran dan akhirnya ikut keluar studio setelah acara ini selesai. Support, like, Kamu bisa nggak like sih? that. Everything's gonna be okay. You don't need to worry. Kayak gitu. Ya. Semua nggak apa-apa. Semua aman-aman. Di sebelah sini, Bel, kamu pegang pundaknya, bahunya, untuk menandakan persahabatan bukan permusuhan. Saya jagain, Roy jagain. Terus kamu pegang Hai pundaknya. Dewo, aku Bella. Oke. Hati-hati ya. Kamu bisa kok hidup sewajarnya yang lain dan aku yakin kamu bisa. Ya. Hai. Bella. Salam kenal. Iya, kamu bisa kayak manusia yang lain kok. Kalau nggak ada permusuhan, dia juga nggak akan menyerang. By the way. Em, Ini tadi waktu pas lagi aku nggak Masuk ngerti dalam. kalian Arah. ngapain, tapi aku kayak gini loh, kayak bener-bener Kayak ke dimensi lain gitu. Iya. Ada di tempat lain. ada di nggak tempat di sini. lain. Iya. berarti Are you okay? Ya oke sih sekarang, tapi nggak- Sekarang nggak apa-apa. Tapi nggak oke yang tadi, bahaya banget. Bisa kejang. Iya karena kamu itu nggak biasanya yang kamu lakuin sih. Kamu tulis semuanya, terus kamu bacain dan kamu deketin. Iya, karena aku takut juga karena kan aku juga ada epilepsi. Oke. Om.
sekarang dia tadi barusan apa jadi sebenarnya? Kamu kayak fighting Iya, fighting. sama dia. Iya, sebenarnya saya nggak mau pakai energi saya kan capek juga. Tapi dia harus gitu. Kembali ke alam kamu. Bangun. Ya. Nadia lihat dulu. Kita butuh bantuan medis nggak? Yuk, oke. Sip. Kita berdiri lagi. Penonton tadi kenapa? Ada yang jatuh dari belakang. Sini. Apa belatung? Enggak. Tanah. Aduh. Roy tadi ada kayak bunyi bentrokan energi, terus juga penonton kena Makasih ya. apa tuh? Lemparan tanah ya, tanah kuburan. I think Kasih. saya melihat kamu menggunakan banyak energi melawan saya. Tapi saya nggak mau melawan karena sekalinya saya bikin sesuatu pasti akan bahaya buat orang tersebut. Saya pengen Dewo, kamu bawa barang-barang ya, barang sesuatu yang aneh. Bawa apa Mas Dewo? Sebuah keris beserta pendampingnya. Bawa keris, boleh diambil. Boleh. Gila, berarti gue hilang 3 detik, 5 detik ya? Gila. Dia juga, iya benar, dia pernah hilang di juga di hutan. hutan. Mungkin dibawa sama sosok gaib dan mungkin kamu juga berusaha. Mungkin saya merasakan dia Bawa sampai terlalu masuknya gitu, ngebacanya jadi ikutan. Ini apa bahaya aja juga Mas? ya. Ketika saya melakukan sebuah ritual, inilah yang saya digunakan untuk melakukan ritual ketika mereka menginginkan saya melakukan ritual itu. Keris kecil Roy. Roy, Gila. Arliwana sudah didoakan. Ini deh, kamu nggak usah panik ya. ada bentrokan energi terus ya Roy. Bentrokan energi terus menerus selalu terjadi di sini. Gaib yang nggak tahu penjaga, bukan penjaga sih kalau kayak gini ya. Ini sekarang dia pikir Dia maunya apa ya? angkat kakinya, angkat kakinya. Jangan sampai kena. Ini bisa diajak komunikasi nggak Roy? Bisa kali ya, coba ya. Warnanya beda lagi. Sama. Awas Bel. Iya makanya, nih saya mau coba aja komunikasi tapi tunggu dia tenang dulu. Dia nggak bisa ngomong nih kayaknya soalnya siluman kayak binatang deh. Kamu yang selama ini ikut di badan ini ya? Udah lama ikut dia. Kamu mau tanya apa, Bel? Maunya udah berapa lama? Di sini saya merumuskan banyak cerita.
Please tenang dong. Kuburan. Dia pernah, saya melihat gini, ini yang saya catat. Saya melihat dia pernah ke kuburan lalu melakukan prosesi ritual. Ya, makam yang tidak biasa, bukan yang biasa-biasa ya, tapi tidak biasa, yang sangat ekstrim. Dan saya melihat di sini sakit hati karena dibilang tukang ngutang dan nggak punya uang. Saya apakah ini benar? Kamu siluman kan yang ada di dalam badannya anak ini kan? Cukup bilang ya atau tidak dengan anggukan saja, betul? Anak ini diikuti oleh harimau dan terbiasa juga dengan makan telur mentah, daging mentah, dan beberapa yang mentah. Kalau ini tidak dihentikan, korban akibatnya adalah korban saudaranya. Saudara dari family intim, dan itu akan berbahaya. Saya tuh penasaran loh sama benda ritual yang itu. Kemudian makan daging mentah, air liur sudah didoakan. Barang sih aku kalau lihat orang nih kena air liur yang dia jilat, itu pasti akan mengerikan sekali. Lepas dengan kebaikan. Di sini yang paling penting. Harus dilepaskan kebaikan ya. Walaupun Iya. belum tentu kebaikan juga. Belum tentu kebaikan juga ya. Oke. Jadi berarti kita harus baik-baik dong berhadapan dengan dia ya, Ray. Saya akan nulis tato mantra ya buat kamu. Oke, nggak mau ya sudah. Kau mau saya pegangin tangan ya? Apa tuh? Oh. Mau keluar nggak? Saya baik-baik loh. Kamu malah kayak gitu. Kau mau pergi tinggalin badan ini ya? Tinggalin badan anak ini ya? Pergi ya? Bisa pergi? Tinggalin badan ini ya? Tinggalin ya? Ya? Alamnya beda, kasihan dia. Ya? Kamu pergi tinggalin dia ya? Karena kamu bukan ngejagain dia, kamu malah celakain dia. Boleh tinggalin dia ya? Silakan pergi, keluar kembali ke alamnya. Itu apa, Roy? Saya minta bubuk suci. Mungkin tisu basah ya biar gak kena matanya. Tisu bas. Tisu basah. Abis yang di sini kayaknya. Tadi tanah kuburan di tribun penonton kiriman dia juga ya? Iya. Kamu nggak kena kan? Enggak. Itu soalnya sering banget di sini yang buat tanah kuburan itu kasih energi dan efek negatif sih. Oh gitu. Merem ya, merem. Thank you. Ini apa, Roy? Ini namanya bubuk suci. Oh. Ya, di mana? Yang kena matanya. Tisu basah lagi deh. Tisu basah. Mas.
Ini kunyit sama bubuk suci untuk apa, Roy? Kunyit dan bubuk suci ini untuk menghilangkan energi hawa negatif dari tubuh dia dan kembali ke alamnya. Lepas sekarang ya dari badannya si Lepas, Dewo ini. lepas banget. Mas Dewo bisa bangun, saya bantu ya tangannya. Oh ini tisu basah. Tambah satu, aku minta dong satu. Tisu basah lagi boleh nggak? Gak apa-apa. Tadi Bel tolong deh, Bel. oke. Ini tadi oke. Dah. Duduk dulu aja. Kerisnya harus dibawa, Roy. Terusnya harus dibawa. Ya. Kamu boleh minta tisu basah. Thank you. Untuk orang ini partisipan kita kasihan, simpati atau tidak simpati? Kamu tisu basah. Sebenarnya simpati dan kasihan sih, Roy. Ini dia sekarang kesakitan nih. Saya sakit pala loh, bener. Ritual dibakar. Maksudnya apa ya dengan ritual dibakar? Apakah ada benda-benda lain yang ada di belakang Dewo? Jujur sama saya, Mas Dewo. Mas Dewo bawa apa lagi? Hanya alat ritual itu aja. Hanya keris ini. Mas Dewo sekarang bawa dompet. Bawa. Di dalam dompet tersebut ada sesuatu berwarna putih. Saya mau lihat. Oke, nggak usah. Di sini ada ritual dibakar. Kamu udah beneran tidak ada membawa apa-apa lagi kah? Udah nggak ada? Enggak, memang yang satu. Jujur, saya kasih kesempatan lagi untuk pertanyaan kedua. Kamu membawa barang lagi kah selain yang tadi? Itu 2 kali ditanya. Kalau emang ada, ambil di belakang. Udah saya Bawa. ambil. Hmm? Udah saya ambil. Jadi jawabannya adalah Ada. boleh saya Boleh ambil. saya ambil. Silakan ambil. Saya tidak suka orang yang tidak jujur. Ada lagi ya? Ini ada apa lagi di tempat ini ya? Benda ini kayaknya bentuknya kayak semar mesem gitu, Roy. Ini Roy. Masih ada lagi, itu diambil di dompet. Iya. Oke. Dadanya sakit. Kenapa kamu sakit dadanya? Kayak Apa ada yang rasanya? mukul lah. Tadi nggak mau. Kita pada nggak kemana-mana ya. Saya rasa tadi waktu kamu ada Proses cleansing. proses ini, waktu dia coba untuk nyerang kamu dan kamu tahan, dia nggak nyadar, jadi baru berasa sekarang sakitnya. Iya. Aku tetap memberikan kamu energi positif kok. Saya tetap dari tadi nih saya ngirim energi nih ke kamu, energi positif. Semoga kamu sehat kembali. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu kembali ke jalan yang benar dan pattern awal. Dan semoga nggak ngebantah orang tua. Nah kan? Betul kan? Susah banget dibilangin. Saya melihat vision dia di kepala saya. Orang tua bete banget kalau misalnya lihat anaknya kayak gini. Dan anak ini kok nggak ada kayak gunanya. Gitu. Jangan kecewain orang tua mereka yang didik kamu. Apakah itu benar semua? Ya.
Jujur. Tapi urusannya dengan Anda apa? Tapi urusannya dengan Anda apa? Baiklah, saya tidak akan nanya lagi. Saya tidak akan membersihkan. Nah, saya serahkan bintang tamu untuk Iga. Ini kayak pengaruh jimatnya ya. Ini ada sosok lain lagi yang masuk nih. Kamu perlu diapain ini, Roy? Mau diapain jimat yang dia bawa ini? Mau dibakar. Dibakar. Mas Dewo niatnya kesini mau lepas semua kan. Sosok-sosok gaib yang selama ini ikut di dalam badannya Mas Dewo kan. Yang selama ini dikasih makan dengan ritual-ritual ini. Don't touch ya. Ya ini mau dilepas semuanya. Yang pertama stop ritual. Sama yang berikutnya ini jimat harus dibakar kata Roy. Ya. Bella silakan Bella. Kau munduran. Heran. Sama satu lagi Bella. Di dalam situ. Di dalam? Ada kertas putih, kain putih. Ini, Kayak begini bakar. ini, Yes. kan putih ini. Ya. Cepet Bel. Cepet Bella. Cepet Bella. Faster. Awas tangkap tangan kaki kamu. Dia kayak kepanasan loh Roy. Iya. Ini kayaknya sosok yang dalam jimatnya itu ya. Iya. Dia kayak kepanasan dibakar gini sampai. Aduh. Kasihan banget. Jadi dia bisa. Iya, Badannya iya. sebenarnya yang kasihan. Apa? Badannya yang kasihan. Badannya yang kasihan. Dikit lagi tahan Mas Dewo, dikit lagi habis. Tahan ya, dikit lagi habis. Oke. Udah habis semua. Udah habis semua benar. Semuanya udah berakhir. Tapi ini udah benar-benar bersih belum Roy? Bersih. Semua makhluk gaib apalah sosok-sosok yang ngikutin dia udah keluar semua dari badannya. Sudah keluar semua dari badannya. Tapi emang sebelumnya dia dikuasain sama makhluk gaib. Cara dia bicara, cara dia ngeliat, bersikap, itu semuanya pengaruh makhluk gaib. Iya. Kasian sih ini anak nih. Harusnya dia nggak boleh kayak gini gitu. Temperamen. Gitu ya. Iya. Dia juga hobi perempuan, jadi gonta-ganti wanita. Jadi itu yang jadi kendala saya, gimana kalau bisa lepas dari hal-hal negatif kalau masih punya kebiasaan atau bad habit yang jelek. Kan kalau bertukar, having sex itu bertukar energi ya. Nah kalau dia itu tuh bermain dengan beberapa orang tukar-tukaran energi. Kasihan kalau masih muda tapi justru malah banyak banget kesalahan salah keputusan gitu loh yang diambil. Ini kayaknya harus take out deh. Dia nggak kuat nih. We have to take out. Tapi udah bersih kan Roy ya? Bersih, sebersih-bersihnya. Coba dibawa keluar, didudukin, Dikasih disadarin minum. kasih minum. Tapi ini udah clean kok. Di saat jiwa kita dikendalikan oleh setan,
kita harus mencoba pergi dari dunianya agar terhindar dari bahaya. Berikut ini pria yang tega mencelakakan orang lain demi memperlancar usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Gilang. Silakan, Beb. Selamat malam Mas Gilang. Selamat malam. Apa yang mau Mas Gilang ceritakan? Saya seorang tukang tambal ban di daerah Jakarta. Oke. Saya sebagai tukang tambal ban itu di pinggir jalan. Saya biasa melakukan kecurangan-kecurangan, menghamburkan paku di tengah jalan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi ada kejadian yang membuat saya pada akhirnya mengalami trauma. Pada Oke. saat itu, Yang menimbulkan trauma. iya, Gimana kejadiannya? pada saat itu ada pelanggan datang untuk menambal ban. Ketika dia membawa motor itu, aku setelah membuka ban itu ada sobekan kecil, sehingga saya berinisiatif untuk menambah robekan ban tersebut. Tapi ternyata kedapatan oleh pelanggan itu sendiri, sehingga saya dipukul, diinjak-injak, ditendang sama dia. Oke, lalu? Dan saya benar-benar merasa kesakitan karena pukulan itu, dan digebuk sampai benar-benar menyiksa benar gitu. Itu ada yang melihat kejadian Ada. itu? Pada akhirnya karena keributan itu warga menghampiri. Oke. Karena aku berpikir untuk menyelamatkan diri saya dan nyawa saya, aku memilih untuk meminta maaf dan bermohon-mohon. Tapi ternyata pelanggan itu mau memaafkan saya. Terus kemarin itu Totalnya semuanya jadi 80.000. apa? 80.000. Iya, 80.000. Mahal banget bang. Di tempat tambal lain nggak segitu bayarnya. Iya ini cuma nambal doang 80.000. Gimana sih bang? Nambal doang gimana kan? Itu di dalamnya tuh diganti. Ban dalamnya diganti jadi 80.000. Gimana sih? Ya harus diganti itu karena kalau ditambal udah nggak bisa. Udah 80.000. Aduh enggak. Aduh. Dari sini ATM yang paling dekat mana? ATM di sono. 500 meter. Masa jalan aja dari sini ke sono. Udah. Nah, motor saya taruh sini dulu buat jaminan. Iya. Ya udah. Saya ambil dulu duit ya. Yuk, antar gue yuk. Akhirnya gua dapat lagi duit. Kena tuh orang gua tipu. Aduh. Baris manis.
Ban motor saya kenapa ini, Mas? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lah, kok lubangnya makin lebar, Mas? Emang lebarnya segitu? Emang tadi juga segitu? Ah, jangan-jangan Mas main culas ini. Saya ini buka bengkel udah lama. Ngapain saya main culas? Gak mungkin, Mas. Ban saya jadi begini, Mas. Bekas tambalan yang lain kali. Ah, nggak percaya saya, Mas. Nah, ini apa buktinya, Mas? Itu tadi, Itu apa? Enggak, bukan. Itu bukan punya Ah, Mas, culas banget, Mas. Bang, ini apa? Ada apa, Bang? Gini, Mas. Saya kan nambal ban. Begitu saya menambal ban, saya lihat dia culas. Nyobek ban saya makin lebar, ya. Wah, pantesan aja motor saya tadi harus dibayar 80.000 tuh. enak aja enggak. Wah, ini curang nih. Curang nih. Dasar tukang tambal culas lu, curang lu. Ini pergi yuk. Setelah peristiwa itu, aku memilih pindah tempat, tetapi dengan profesi yang sama. Hanya saya tidak lagi melakukan kecurangan-kecurangan itu. Terus? Dan saya berinisiatif untuk mencari bantuan dengan mendatangi seorang dukun. Supaya apa nih? Sebagai minta penglaris gitu? Saya meminta jimat untuk melariskan usaha-usaha saya itu. Lalu? Ya, banyak keuntungan yang saya dapat. Hanya Kenapa? saya mengalami konsekuensi yang sangat buruk pada diri saya. Apa itu, Mas Gilang? Saya kadang-kadang mengalami ketakutan. Saya seperti bukan diri saya sendiri. Maksudnya? Kadang-kadang saya itu seperti ingin bunuh diri gitu. Nggak bisa melihat benda-benda tajam. Pernah sebelum merasakan peristiwa itu, saya melihat didatangi manusia berbulu yang tinggi, bertanduk dengan mata yang menyala gitu. Dia datang mencekik saya. Ini terjadi setelah punya jimat? Iya, Mas. Oke. Yang datang ini sosoknya laki-laki, perempuan? Saya nggak bisa mengenal sosok, Mas. Aha. Soalnya wajahnya itu sangat menyeramkan gitu. Oke, lalu? Saya benar-benar ketakutan jika saya mengingat hal itu. Saya benar-benar kehilangan kendali. Sehingga membuat saya untuk datang ke sini. Jadi tujuannya datang ke Manus Mata Batin untuk menghilangkan sosok yang sering mengganggu. Iya. Saya benar-benar cukup terganggu. Sering datang? Sering datang, Mas. Hampir setiap hari? Hampir setiap hari. Malam hari ini ada di sekitar sini? Ada. Dia di samping. Baik, mudah-mudahan malam hari ini sosok yang memang mengikuti Mas Gilang benar-benar bisa lepas dari hidupnya Mas Gilang ya. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gilang, dengan tanggal lahir 10 November 1989. Nomor rumah 14. Sosok yang memiliki karakter keras kepala. Saya mencoba membaca pikiran dari Gilang kalau ia tidak suka ada orang lain yang mencoba mengganggunya. Dari mata batin saya, Gilang memiliki 2 kepribadian ganda. Dan Gilang suka menyakiti seseorang. Saya juga melihat dari mata batin saya melihat sosok laki-laki di tubuh Gilang. Arwah gentayangan.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Gilang dengan tanggal lahir 10 bulan 11 1989 dan nomor rumah 14. Gilang punya usaha sebagai tukang tambal ban, pernah berbuat kecurangan, dan waktu itu sempat sampai dia dianiaya oleh orang yang dicuranginya. Ada warga yang melihat, dan saat itu karena malu sudah minta maaf, pindah ke tempat lain, melakukan usaha yang sama. Tapi menggunakan jimat waktu itu dari dukun supaya melariskan usahanya. Sejak menggunakan jimat, sering dihantui oleh sosok gaib. Dan malam hari ini katanya dia juga bisa merasakan kehadiran sosok gaib itu. Makanya datang ke Manus Mata Batin supaya bisa lepas dari gangguan-gangguannya, Roy. Oke, baik. Pelan-pelan ya, satu persatu saya telah teliti dan telaten. Oke. Gilang adalah sosok seorang yang saya rasa cukup cerdas dalam lingkungannya, dan sepertinya saya ngerasa dia punya teman gaib. Awas, Roy. Lempar apa? Bella, Bella! Bella, Bella, Bella. Kamu nyari jadi penonton deh. Kamu bantuin dia. Dia dijagain. Bella duduk situ, Bella. Bantuin dia nyaruh jadi penonton. Tutupin rambut kamu. Kenapa kamu jadi brutal gini sih? Ini kesurupan atau emang dianya sendiri yang kayak gini, Roy? Saya lihat. Ini ada yang nguasain dia deh kayaknya nih. Tolong standby ya. Minta space dong. Udah nggak apa-apa deh. Ntar. Mas Gilang, udah bisa tenang? Mas Gilang udah bisa tenang? Mas Gilang dengar saya? Mas Gilang? 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 Keluar kamu udah tuh bohong. Kenapa? Hah? Dia kenapa? Air bunga. Air bunga dong. Ini dia kenapa? Kamu kenapa? Pegang. Hah? Gimana? Oke, bentar. Berdiriin dulu. Dudukin. Gini. Guna isap 1, 2, 3. Thank you. Tunggu, 1, 2, 3. Mau pegang. Terima kasih, Roy. 1, 2, 3 yang panjang. Tunggu, 1, 2, 3 yang panjang. Dah, oke.
Where did you see my Itu tolong diliatin dong. squad ya? Jagain. Tolong di take out ya. Ini. Tolong bantu ya. Di take out, dibawa keluar. Dibawa. Tolong dibantuin. Kenapa? Dia kenapa? Ketakutan, tahu-tahu tadi langsung teriak. Kamu jangan. Kesurupan, dia teriak-teriak enggak? Kamu harus menghindar terus ya. Dia kayaknya mau Kenapa? pegang kaki kamu. Langsung nangis. Apa dilepas aja ya Valentinonya ya? Dari tadi udah digangguin dia. Ada security yang jagain ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bella, kamu harus nyamar dulu ya. Kamu duduk di situ ya. Nyamar. Iya, biar nggak ketahuan. Biar saru sama penonton. Itu lilinnya kalau kamu lagi nyamar berarti mati. Itu dikasih aja, dioper ke kiri kamu. Oh, iya. Aku pengen si Bella tuh terlihat tidak kelihatan gitu. Kan karena baju hitam semua nih. Iya. Jadi bukan sasaran dia. Lah, lagi pula ya. Saya pun bertanya-tanya, dia mau masuk sampai segitunya gitu. Bahkan belum mendengar cerita yang lebih lanjut. Ya belum banyak dia ngomong sebenarnya. Ini udah bisa dibangunin sebenarnya. Cuma kita butuh bantuan beberapa. Mas, siapa tadi? Mas Gilang? Mas Gilang? Mas Gilang. Yuk, Mas Gilang. Mas Gilang bisa bangun. Mas Gilang bisa bangun. Yuk. Mas Gilang. Riko. Saya bantuin. Tolong jagain. Tolong bangunin. Dia mau megang kaki aku katanya. Saya masih belum yakin Gilang akan sembuh total. Bisa-bisa tiba-tiba Gilang menggila lagi dan membuat satu peristiwa yang. Oke, Mas Gilang, saya coba benerin maskernya ya. Tahan dirinya. Ya, kendaliin dirinya ya. Oke. Bella bisa mendekat ke kita. Boleh. Bella. Papa nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Aduh, saya pusing sekali ya kepalanya. Masih kuat, Roy. Harus kuat sampai terakhir. Kita harus nolong, nggak boleh setengah-setengah ya. Mas Gilang, ada lagi kah yang bisa saya bantu selain menetralisir dari tubuhnya Mas Gilang? Tadi sosoknya udah keluar ya, Roy? Sosoknya sudah keluar, tetapi saya masih penasaran Gilang nih bawa ritual apa nih di dalam situ? Ngerti nggak maksud saya? Iya. My point, right? Iya, takutnya dia datang ke sini bawa sesuatu ya. Saya merasa auranya beda aja. Ada jimat dan aura yang kalau saya cium nih kayak asap gitu, kayak menyan. Kemudian juga tuh sampai saya batuk, saya mencium
Dan saya sampai mencium juga ini agak nggak enak badan. Ini benda negatif nih. Saya ngeliat Gilang ada bawa sesuatu. Nih, bener. Ini dia bawa sesuatu. Bawa apa Mas Gilang ke sini? Kan tadi Mas bilang pakai jimat penglaris ya. Dibawa jimatnya. Boleh tunjukin ke kita semua. Ada di mana? Bisa diambil. Itu tadi emang Jadi digangguin waktu dari sebelumnya. Pas sebelum nyampe itu juga baunya udah aneh. Dari gitu. sebelumnya. Tapi Kita kenapa dia penonton. bisa baunya? Kan biasanya kemenyan. Tapi kok ini kok bisa baunya beda ya? Iya. Bedanya. Ya itu dia. Makhluk halus kita nggak bisa pernah tebak. Itu langsung ketakutan nggak penonton. Ini ada sering digangguin Iya. dan tadi beneran masuk ke Nah, ini rusuknya mungkin jarang kali ya. Pembelajaran juga nih buat pemirsa di rumah. Kalau lagi dengerin sesuatu yang serius atau lagi melo, lagi sendu hatinya mendengarkan cerita horor, dia akan kebawa dalam cerita dan dunia situasi itu, dan itu menjadikan dia jadi halusinasi dan ketakutan. Jadi kebawa bawa masuk dalam ceritanya ya. itu Tunjukin ke kita Mas Gilang itu apa sebenarnya, dikasih tahu satu persatu. Taruh di meja sini semua. Itu apa ya? Itu jimat penglarisnya. Jimat penglaris supaya usahanya lancar. Dimakan. dimakan kembang. Mulai dimakan. Oke. Oh, oke gitu. Kamu jagain aku lah. Awas ibu, awas. Ibu jagain ibunya. Aku mau ah. Bella dong, liatin dong, Bella jangan ke sana sendiri. Bella jangan di sana sendiri, boleh dibawa ke sini nggak? Nggak ada yang jagain di sana. Bella jangan keluar, jangan ke sana sendiri. Kalau kamu mau lepas sepatu, lepas sekarang. Keluar soalnya di sana malah bahaya. Kamu lari. Bentar. Sebentar, saya akan balik lagi. Ini harus pegangin deh. Apa? Di sana ada apa? Ada apa? Sebelah sana ada apa? Kenapa? Ada yang lempar dari atas. Apaan? Nggak tahu. Tapi nggak ada itunya. Bella, awas jangan sebelah situ ada belatung. Aku takut. Aku takut dong. Roy, ini keluar asap loh. Iya.
Roy, keluar asap dari badannya. Ini. Ih, keluar belatung semua, Ran. Ih. Hati-hati ya. Iya. Badannya keluar asap. Serem banget. Dia keluar asap terus keluar belatung. Kamu gak apa-apa? Gak apa sih. Dia mau apa, Kak? Jangan sedih dong. Kamu cerita. Mas Gilang. Mas Gilang. Ih, Roy. Mulutnya. Apa? Ada banyak belatung di mulutnya loh. Roy, kasihan banget ya, Roy. Roy, ini sosok apa ya, Roy? Makhluk halus yang sangat parah sekali. Genderuwo. Genderuwo. Pantesan energinya kuat banget ya. Iya. Saya lagi amanin Bella dulu sementara. Bella kemana? Saya amanin sementara dulu. Aman tapi di sana di belakang. Dia ke toilet. Oh, nggak apa-apa dia. Dia lagi ke WC. Ada banyak belatung keluar loh. Nih. Yuk. Jangan bisa percaya. Yuk. Ah! Keluar belatung dari mulutnya, Roy. Iya. Ingin lepas, gimana lepasnya kalau keadaan dia kayak gitu? Ya makanya ini masih dalam badan dia ya. Iya. Bella lagi ke toilet sebentar. Oke. Hati-hati penonton, penonton fokus, penonton fokus ya. Lihat, jangan sampai dia nyerang. Begitu dia mendekat, menjauh langsung. Ya, awas, menjauh. Iya benar, air lagi diambil, Kak. Air dong. Ini airnya. Kak, ini airnya. Ada bawa apa ini? Konsleting.
tapi dia nggak bisa diajak komunikasi. Setiap diajak komunikasi dia berontak. Berarti sebenarnya bukan cuma karena jimat penglarisnya ya? Iya, sebenarnya banyak makhluk halus yang ingin masuk ke dia terus bertingkah laku seperti itu. Coba kita Mas Gilang bisa dengar saya, tapi udah keluar nih Roy. udah
udah bener-bener lepas, bisa kita berdiriin, Roy. Bisa. Ah, susah Kak. Kita harus berdiri nih. Kursinya mana kursinya? Tolong pegangin kursi ya, Bel. Ya, Apa? Boleh kasih minum. Mbak, minta Mbak Nur. Gilang. Pasti langsung. Apa yang kamu rasain sekarang, Gilang? Mas Gilang, bisa dengar kami nggak? Bel, Saudara gimana Kak? coba kasih dia deh. Ayo, Kasih dia, kamu kasih. takut Kak, serius. Nih, Mas. Juga duka. Asapnya Masih dia. Keluar terus. iya, dia asapnya keluar terus deh. Itu kayak gitu. itu kayak soul and spirit yang keluar dari situ. Tuh, dia kayak arwah-arwah tersembunyi keluar dari badannya dia. Segalanya hilang. Itu kayak semacam gini loh. Jadi arwah-arwah penasarannya semuanya pada pergi. Simbolnya dengan itu tuh. Asap itu sebenarnya arwah-arwah Masih terus ada dalam terus badan ada dalam diri dia dan pelan-pelan akhirnya keluar ya. pergi keluar. saya Ini benerin dulu. visualisasi yang bisa kita lihat ya. Iya. Wow. Terus dia di badannya dia apa yang dia rasain ya? Iya. Maksudnya panas atau gimana mungkin? Di badannya di Mas Gilang ada perasaan apa? Mas Gilang bisa dengar nggak pertanyaannya tadi? Dia masih nggak kuat kayaknya, Ray. Masih ngumpulin badannya, masih ngumpulin nyawanya juga nih. Jiwanya kayaknya masih benar-benar shock. Iya, capek lah, Bay, dengan gulet-guletan gitu sampai beberapa waktu sampai muntah lagi cacing, kemudian muntah lagi tanah belatung. Belatung. Belatungnya banyak banget Kak. Saya mengambil kesimpulan nih gangguan kepribadian dan horor jadi satu. Dan tadi tribun penonton juga kenal loh. Iya. Dan ini saya dapat informasi dari kru barusan pada saat kejadian Mas Gilang lagi kesurupan. Tadi ada gambar yang berhasil terekam, ada sosok Gondorwo di penonton. Oh iya. Dan kita akan lihat ya. Ada ya, boleh saya lihat nggak? Boleh, Mas Riko. Tadi kerekam ya? Dapat ada fotonya. Oh iya loh. Coba sebentar saya terangin dulu ya. Teranginnya gimana? Bisa diterangin nggak? Bisa diterangin nggak? Cahaya. Nah, ini jelas.
nonton. Oh iya. Dengan mata dan hidung ya. Oh iya, mata sama Matanya, mulutnya, ada rambutnya. bibirnya itu. Heeh. Iya. Serem juga. Kayak gini. Ini Gondorwo ini yang kamu bilang tadi juga masuk ke dalam badannya Gilang. Betul sekali. Satu kekuatan genderuwo ini bisa menghancurkan satu studio. Oh my goodness. Oke, saya ingin nanya Mas Gilang, bisa dengar saya? Harapannya Mas Gilang ke depan pengen apa? Apa Mas Gilang harapannya? Hah? Saya mau sembuh. Mau Sembuh. sembuh dari gangguan-gangguan gaib ini. Oke. Masih mau terus menggunakan jimat penglaris, Mas? Sudah. Ini awalnya akibat jimat penglaris yang dia punya ya. Iya, Justru malah mengundang sosok gaib lain. justru malah mengundang sosok makhluk gaib lain nih yang saya lihat. Dia udah lemah banget loh, energi, Iya, makanya. udah low battery, Tapi ini udah selesai malam hari ini, Roy. udah selesai, Dia udah baik-baik aja. udah baik-baik aja sih. Ada lagi terakhir yang mau disampaikan buat dia, Roy. Saya berharap Gilang coba untuk cari kesibukan lain supaya ngedistract gitu, supaya nggak jadi kayak gini gitu. Nikmatin segala kehidupan kamu yang belum pernah kamu lihat. Pergi ke sana, pergi ke sini gitu, pergi keluar kota, pergi ke Jawa, pergi ke Palembang, pergi ke Europe, Italia dan segala macam juga pergi. Maksud saya kalaupun memang nggak bisa pergi juga karena masalah finansial, ya berkumpul dengan teman-teman real ya, dengan kumpulan teman-teman real yang benar-benar ngobrol. That's it. Cari banyak pengalaman artinya. Iya. Ya. Pengalaman-pengalaman baru, ketemu Iya, orang-orang iya, baru, cari iya. suasana baru. Iya. Ya, jadi nggak kepikiran lagi untuk ya pakai penglaris untuk sukses. Karena mungkin bisa ya banyak hal dipelajari di tempat lain gitu. Menikmati yang namanya proses. Tidak ada proses yang mudah untuk menuju kebahagiaan. Dewo dan Gilang, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin kali ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Dewo diikuti sosok gaib. Ada banyak sekali dari kecil sampai sekarang. Lalu kemudian Gilang untuk memperlancar usahanya dia menggunakan jimat penglaris. Tapi dua-duanya tidak bisa mengendalikan dan bahkan dihantui dan diganggu sosok gaib. Gimana tanggapan kamu, Roy? Dewo dan Gilang. Gilang dan Dewa adalah satu produk yang sama. Dia sama-sama melakukan mistis. Jadi pelaku mistis, pelamis.
Dan menurut saya Gilang dan Dewo awalnya cuma coba-coba, malah lama-kelamaan malah terjerumus makin dalam. Sekarang mereka ini susah nih keluar jadinya. Iya, kalau Dewo tadi diikutin dari kecil, akhirnya justru malah didalemin, ada ritual segala macam dan mengundang makhluk-makhluk lain. Gilang juga dengan jimat penglaris tadinya dan sekarang malah diikuti lagi makhluk-makhluk lain. Iya betul. Jadi emang sekali menggunakan hal mistis justru malah akan mengundang yang lain. banyak hal yang lain yang di luar dugaan. Karena kan kita pegang tanah kuburan, taruh di sini. Kemudian kan gaib-gaib dan makhluk halus mencium bau tanah kuburan lalu akan datang. Ya. Itulah pelajaran juga buat pemirsa di rumah kalau misalnya bermain gaib-gaiban, ilmu gaib tuh yang kayak seperti itu konsekuensinya pasti akan diikutin yang baru dan baru lagi. Dan malah nggak bisa dikendalikan, malah menyerang diri sendiri ya. Kita cukup berdoa sama yang di atas saja dan berbuat kebaikan. Itu aja sih. Oke. Bella, gimana tanggapan kamu, komentar setelah melihat langsung 2 partisipan malam hari ini? Iya, mungkin lebih jangan pernah coba-coba yang mungkin bukan alamnya kita mungkin ya. Jangan penasaran dan takutnya terjerumus yang enggak ya. Kalau makhluk gaibnya itu baik buat kita, tapi kalau gaib kayak gini kan jadinya menjerumuskan dan menyakiti dirinya sendiri gitu. Kayak tadi kan benar-benar kayak bukan manusia yang bergerak, jadi kasihan badannya juga sih kalau menurut aku. Bener, kasihan badannya. Mudah-mudahan mereka dua-duanya akan baik-baik aja ke depannya, nggak menggunakan hal seperti ini lagi ya. Bella, terima kasih ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses terus untuk semua rencana baiknya. Bella, thank you. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan pencerahannya malam ini. Terima kasih. Pemirsa, jangan biarkan sakit hati menyelimuti pikiran Anda. Karena itu akan membuat Anda semakin menjauh dari jalan kebenaran. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.